Oke, baik, kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Google Meet. Kita melanjutkan materi akuntansi syariah kita yang hari ini adalah pertemuan kedua. Dimana sesuai dengan rencana perkuliahan pada materi yang kedua ini kita akan mencoba membandingkan antara akuntansi syariah dan akuntansi keuangan konvensional, gitu ya saya menyebutnya. Dalam perbandingan ini bukan kita akan membandingkan masalah teknis, ya sekali lagi karena kemarin juga sudah saya sampaikan di setengah semester ini saya belum bicara tentang teknis akuntansi karena ini masih harus diperkuat dulu dari aspek filosofisnya di dua jenis akuntansi yang akan kita coba bandingkan. Di pertemuan kemarin, pertemuan pengantar kemarin, beberapa sudah saya sampaikan bahwa kondisi yang ada pada akuntansi konvensional seperti itu, yang dibangun atas dasar budaya sekuler, dengan nilai-nilai kapitalisme, dengan ciri-ciri individualisme, materialisme, kemudian rasionalisme, itu merupakan suatu prinsip dasar filosofis. Ya, jadi mungkin ini baru pertama kali kalian ketahui dalam pembelajaran akuntansi ini, sebab ketika kita belajar akuntansi dulu, ya di awal saja kita sudah langsung berkenalan dengan metode akuntansinya. Jadi belum banyak kita melihat dari aspek dasar teoritisnya. Memang belum. Nah, secara detail nanti kalau akuntansi keuangan, aspek teoritis akan kita pelajari di teori akuntansi. Ya, insya Allah semester depan mungkin ya. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan aspek filosofis dari akuntansi syariah. Namun kalau hanya melihat dari satu aspek, satu sisi akuntansi syariah saja, sepertinya kurang afdol. Ya kenapa kurang afdol? Ya karena saat ini kita sudah eksis menggunakan akuntansi konvensional, akuntansi keuangan konvensional. Kalau nanti kita tidak coba posisikan aspek dari filosofis akuntansi syariah di sebelah aspek filosofis dari akuntansi konvensional, nanti seolah-olah kita tidak akan bisa melakukan perbedaan. Ya, kalau perbedaan itu hanya dilihat dari aspek metode saja, itu juga kurang pas menurut saya. Karena aspek metode itu kita tidak tahu dari mana kok tiba-tiba metodenya begitu. Nah, karena kita belajar sesuatu yang baru dalam hal ini akuntansi syariah, ya sudah sama-sama kita coba lihat, kita kupas beberapa hal yang mendasari keberadaan akuntansi syariah dibanding dengan yang mendasari akuntansi konvensional. Oke. Kalau pertemuan minggu lalu kita masih membahas secara umum, ya, general saja terkait dengan konteks konvensional dan konteks syariahnya, ya. Sekarang coba kita kerucutkan itu ke dalam konteks akuntansinya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan malam hari ini berasumsi sebenarnya, ya. Berasumsi kalian semua itu sudah tahu seperti apa akuntansi keuangan konvensional. Tahu itu dalam hal ini bukan hanya sekedar tahu bagaimana digunakan, ya. Ya, tidak. Tetapi juga harus tahu kenapa kok itu bisa seperti itu. Ya, walaupun memang belum banyak mungkin ya yang menjelaskan di pembelajaran ini, tapi setidaknya
banyak sekali referensi yang sebenarnya bisa kita ambil untuk memahami itu, ya, walaupun belum diajarkan. Nah, oleh karena itu minimal di dalam akuntansi keuangan konvensional itu setidaknya sedikit banyak tahu, walaupun lebih mengarah ke teknis, ya. Nah, apa yang akan saya kupas di pembahasan malam hari ini, ya sedikit memang itu adalah landasan teknis. Jadi saya tidak bicara teknis ya, tapi bicara landasan teknis dari aspek teoritisnya. Ya. Nah, coba walaupun nanti mungkin ini masih sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu justru menarik untuk coba kita pahami bersama. Oke. Di pertemuan minggu yang lalu juga sudah saya sebutkan bahwa akuntansi keuangan konvensional dibangun dengan budaya sekuler. Oke, ya, tadi juga saya katakan, di mana itu mempunyai karakteristik kapitalis. Apa cirinya? Kapitalis, pada dasarnya capital. Kemarin sudah juga saya sampaikan, kita ulang aja, nggak apa-apa. Capital itu kan modal. Di dalam akuntansi, ini sedikit bicara teknisnya, di dalam akuntansi, posisi modal itu kan ada di neraca. Dia berdampingan dengan hutang, di mana fungsi dari modal adalah untuk mendanai aset. Ya kan? Nah, dalam hal ini, aset fungsinya adalah sebuah simbol. Ya, sebenarnya itu lebih banyak mengarah ke simbol ya. Simbol dari kekayaan perusahaan. Karena asumsinya perusahaan yang asetnya besar, maka harusnya dia punya potensi untuk menjadi perusahaan besar. Ya, punya potensi untuk menjadi perusahaan besar. Lah, potensinya dilihat dari mana? Potensinya dilihat dari kemampuan dia untuk produksi hingga menghasilkan laba. Ya. Dan juga terhadap nilai saham yang beredar. Nah, kok bisa begitu, Pak? Ya, logikanya begini. Kalau perusahaan itu asetnya gede, berarti dia kan punya banyak sumber daya untuk produksi. Ya. Nah, harusnya ketika sumber dayanya itu besar untuk produksi, maka dia mampu membuat produksi sesuai dengan apa yang diinginkan. Diinginkan dalam arti jumlah secara kuantitas atau mutu secara kualitas. Dia bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia itu punya aset yang banyak, ya, selain dia punya potensi untuk berproduksi, dia juga dapat dilihat banyak pihak menjadi perusahaan yang cukup, ya, cukup untuk hidup. Banyak orang yang tertarik pada sebuah perusahaan yang cukup untuk hidup karena apa? Aman di situ. Nah, karena apa? Karena kecukupan aktivitas yang dilihat dari aset serta-merta, ya, secara serta-merta itu langsung dianggap perusahaan itu perusahaan yang bonafit. Sehingga banyak investor yang berani untuk masuk ke sana. Ketika perusahaan itu banyak minati investor, maka nilai saham perusahaan itu semakin mahal, semakin tinggi. Ya. Nah, ketika nilai sahamnya semakin tinggi, tentunya apa yang terjadi? Maka jumlah modal yang dihasilkan juga semakin bertambah. Apalagi kalau dia di-backup oleh hutang yang besar juga. Modalnya gede, hutangnya gede, maka asetnya akan semakin gede. Ya kan? Nah, ini menjadi sebuah cita-cita. Ya, menjadi sebuah cita-cita. Karena dalam konteks kapitalis, karena tadi bicara tentang modal, maka disinilah kekuatan. Siapa yang kuat, maka dia akan menjadi pemenang. Walaupun tidak selalu, ya, tapi kan ini bicara potensi. Nah, oleh karena itulah, maka setiap pihak yang nanti akan mencoba berhubungan dengan usaha tersebut, maka yang dilihat pertama kali, karena kita berada di dalam prinsip sekuler ya, yang dilihat pertama kali adalah kapasitas modalnya yang dipakai untuk mendanai asetnya. Maka yang
diperhitungkan di sini kan hubungan yang terjadi antar perusahaan tersebut. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Rasionalisme di sini akan menjadi kunci. Ya. Sehingga segala sesuatunya harus jelas, harus terstandar, harus rasional. Ya, oleh karena itu desain yang dilakukan tentunya adalah desain untuk mengumpulkan perolehan modal sebesar-besarnya. Ya kan? Perolehan modal sebesar-besarnya lah. Supaya investor itu banyak yang berminat, maka di sini kita semakin harus meningkatkan kualitas, baik dari kualitas usaha atau kualitas informasi di dalam laporan keuangan. Nah, prinsipnya sih sederhana seperti itu. Ya. Namun, dari aktivitas demi aktivitas seperti itu, maka seperti kemarin saya katakan lagi, akhirnya kan proses itu tidak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan kan hasil akhir, ya. Hasil akhir. Nah, kenapa kok hasil akhir? Ya karena hasil akhir itulah raportnya. Itulah yang nanti digunakan sebagai dasar untuk keputusan. Keputusan investor untuk ikut gabung berinvestasi, keputusan si kreditur untuk berani mendanai pinjamannya lagi, dan stakeholder yang lain tentunya. Nah, karena proses itu terabaikan, maka proses itu cukup diwakili oleh sebuah laporan standar. Standarisasi. Ya kan? Sing penting sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, selalu begitu. Proses serahkan pada standar. Proses serahkan pada standar. Lah, emang kan sudah terstandar, kenapa kok dipermasalahkan? Sebenarnya yang dipermasalahkan bukan masalah standarnya, tetapi kesesuaian antara standar tersebut dengan kepentingan seluruh stakeholder. Ya. Ingat, standar itu tidak serta-merta mudah untuk diubah. Namanya juga standar, kan diubah-ubah namanya bukan standar lagi. Kalau yang nama standar itu kan baku, kaku. Ya. Sekali ditetapkan, ya itu berlaku untuk beberapa waktu yang panjang. Nah, padahal dalam perjalanannya, yang namanya kepentingan orang, itu kan tidak bisa selalu sama dari waktu ke waktu. Tentunya kan beda. Nah, perbedaan dari kepentingan ini tidak terakomodir. Kenapa? Karena kaku tadi. Kaku, dasarnya adalah standar. Standar dibangun dasarnya adalah rasional. Nah, oleh karena itulah akhirnya dalam perjalanannya, nah ini kita bicara tentang akuntansinya ya, banyak sekali hal-hal yang menjadi perdebatan. Contoh, terkait dengan penilaian dengan metode historical cost. Ya, apa itu historical cost? Historical cost adalah dasar pengakuan transaksi. Laporan keuangan akuntansi itu pasti dasar pengakuannya adalah historical cost. Ya, biaya yang sudah terjadi, historical cost itu. Kalau belum terjadi kan tidak mungkin bisa diakui. Iya kan? Nah, cuman masalahnya di dalam laporan itu ada periodisasi. Ya kalau periodenya pendek sih mungkin tidak begitu masalah ya. Bulanan misalkan. Ya paling transaksi itu terjadi paling lama kan tanggal 1 awal bulan kemarin. Ya kan? Kemudian dilaporkan pada saat akhir bulan tutup buku 30 atau 31. Hanya dalam waktu 30 hari. Ya insya Allah itu masih agak relevan. Ya, walaupun sebenarnya jika terjadi fluktuasi ekonomi, 30 hari itu adalah waktu yang panjang untuk terjadinya perubahan. Transaksi pada tanggal 1, ya tetap harus kita laporkan pada tanggal 30 atau 31. Jeda waktu 30 hari itu kita asumsikan tidak ada apa-apa terkait dengan sistem perekonomian di sekitar kita. Diasumsikan tidak ada apa-apa. Tetapi kan belum tentu selalu begitu. Sehingga kalau memang terjadi apa-apa beneran,
sebenarnya transaksi tanggal 1 itu sudah tidak relevan jika dengan nilai yang sama untuk dilaporkan pada tanggal 30. Ya kan? Itu baru 1 bulan loh. Bayangin yang 1 tahun. Transaksi tanggal 2 Januari, 3 Januari, dan seterusnya. Dilaporkan pada 30 Desember. Sudah waktu 1 tahun. 360 hari. Ya. Wong 30 hari aja potensi terjadinya apa-apa besar. Apalagi 1 tahun. Nah, apa impact-nya? Ya, impact-nya adalah informasi tersebut jadi tidak valid, bias. Karena apa? Jeda waktu terlalu panjang. Data yang disampaikan pada Januari, ya, yang terjadi di Januari yang kemudian dicatat di Desember, itu sudah tidak relevan. Tetapi mau nggak mau ya tetap harus dicatat sesuai dengan apa yang terjadi. Karena apa? Standarnya menggunakan basis historical cost. Nah, kondisi di mana kita memaksakan kejadian atas nama sebuah aturan, itulah yang kita sebut sebagai sesuatu yang arbiter. Ya. Kenapa? Karena dasar dari pelaksanaannya adalah subjektif sekali. Ya, subjektif sekali. Nah, sesuatu yang arbiter, sesuatu yang subjektif, itu biasanya kurang berdasar. Biasanya banyak dipengaruhi oleh kebijakan. Sekarang, ya, kalau semua pihak di dalam organisasi itu bisa menerima suatu kebijakan. Nah, yang jadi masalah kan, kebijakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh like and dislike. Ya, jadi pendapat personal. Kalau misalkan personalnya tadi memang mendasari kebijakan itu dari sebuah pengalaman, dari sebuah kejadian, kemudian belajar dari situ dan kemudian membuat kebijakan, oke. Mungkin kebijakannya itu masih relevan. Tapi kalau kebijakannya itu suka-suka, like and dislike tadi, karena ada kepentingan, maka inilah awal kali seorang akuntan melihat peluang untuk curang. Ya, peluang untuk curang. Sekarang masalahnya peluangnya digunakan atau tidak. Ya. Nah, di situ tergantung dari mentalitas atau moralitas. Nah, diuji lagi akuntannya. Oke. Kemudian selain itu juga ketika seorang akuntan itu ditawari banyak sekali metode yang bisa digunakan di dalam standar akuntansi keuangan. Oke. Coba kita ingat lagi aja. Metode pencatatan persediaan ada berapa? Ya, ini tahu ya. Ada 5, tapi yang paling sering dipakai 3. Ya. Ada LIFO, ada FIFO, ada average. Ya. Oke. Saya ini berasumsi kalian sudah tahu loh yang hal-hal seperti ini, maka saya cerita. Ya, jangan sampai saya cerita tapi kalian bingung, ngopo sing diomongin Pak. Ya boleh ya, harus tahu. Oke. LIFO, FIFO, dan average itu kan tidak bisa dipakai bareng. Salah satu kan. Standar itu menawarkan banyak metode dalam rangka supaya informasi yang akan dihasilkan itu semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga ketika yang membutuhkan itu pengen A, nggak sesuai dengan standar A, ya coba di-mix dengan standar yang B. Maksudnya sih gitu. Tapi kondisi itu akhirnya menjadi sebuah kondisi konservatif. Ya. Konservatif itu apa? Konservatif itu adalah kesempatan untuk bisa memilih sesuai dengan apa yang diyakini cocok. Nah, cocok ke sopo. Nah,
pertanyaannya kan begitu. Cocoknya siapa? Ya cocoknya pihak yang diberi informasi. Sekarang yang diberi informasi itu siapa yang paling diunggulkan? Ya sing mesti sing nggawa duit kan gitu kan. Logika aja yang kita pakai. Sing nggawa duit siapa? Ya investor. Ya kan? Kayak ngono kan kita tugasnya mencari investor sebanyak-banyaknya. Kayak kata Pak Jokowi kemarin itu, kita harus menumbuhkan investasi modal yang tinggi untuk menggerakkan perekonomian kita. Investor. Nah sekarang gimana caranya kita menggait investor? Ya harus dengan meyakinkan cara berpikirnya yang rasional, di mana cara berpikir itu harus terkesan mereka mendapat keuntungan. Yes. Siapa wong sing mau ya kalau nggak untung. Ngapain saya di situ kalau nggak untung ya? Nah itu kan sudahlah. Kenapa kok kembali ke rasional Pak? Iya, karena memang budaya kita seperti itu. Jadi nggak usah dipungkiri deh. Kita masuk kemanapun saat ini memang budaya yang berlaku adalah sekuler. Masih sekuler. Ya kalau dengan budaya sekuler ya seperti itu tadi ceritanya. Ya, sekarang kita mau ngelawan arus atau mau ngikut arus. Sekarang arus itu deras kemudian kita ngelawan, apalagi kita nggak punya tenaga untuk melawan, mau jadi apa? Hancur kan? Nah, mau nggak mau kan harus ikut arus. Nah, udah. Masuklah ke dalam sekulerisme. Sekulerisme orientasinya adalah kapital. Kapital yang punya adalah investor. Maka orientasi adalah investor. Sekarang apa maunya investor? Ya kita harus menunggu. Nah, termasuk kalau perlu mengubah metode akuntansinya. Mas, Mbak, akuntan, misalkan gitu kalian akuntannya. Saya nggak suka nih, laba kamu cuma sekian. Ya, naikin deh. Kalau akuntannya itu berpikirnya sederhana kan, naikin laba. Naikin laba berarti kan nambah penjualan, nambah pendapatan. Gimana mau nambah pendapatan? Ini laporan keuangan dan mau dilaporkan kok nambah pendapatan? Katakanlah ini sudah tanggal 30 Desember. Udah mau dilaporkan. Nambah pendapatan kan harusnya besok, tahun depan. Nah investor maunya, saya nggak mau. Kamu nunggu investasi dari saya nggak? Kalau memang nunggu investasi dari saya, ya ubah labamu. Saya pengen labanya itu naik 10%. Ini hanya naik 3%. 3% mau dinaikkan 10% tanpa mengubah pendapatan. Piye? Nah, disinilah kreativitas dalam berakuntansinya ditantang. Ya, nggak tahu apa tujuan investor tadi, yang jelas kan menguji kemampuan akuntannya kan itu. Ya, akuntannya mudeng perawi jejal. Saya mau naik 10%, dalam posisi sekarang hanya 3%. Kurang 7%, naik golek konti. Tanpa bisa mengubah pendapatan. Ya kan, pendapatan sudah masuk semua kok. Sudah tanggal 30 Desember, mau apa? Besok 31 Desember, ya Pak. Mungkin, gitu kan. Nah, disinilah konservatisme itu dijalankan. Akhirnya akuntan mencari semua kemungkinan yang bisa digunakan untuk menambah laba dari semua aturan-aturan yang ada di dalam PSAK. Oh iya ya, ini masih cash basis ya. Tak ganti accrual labanya naik ya. Misal seperti itu. Oke, itu jadi perdebatan ya. Saya tidak memunculkan sisi yang negatif di sini tadi, ya, tidak. Saya hanya memunculkan sisi positif. Saya berharap kalian mencoba melihat kenapa kok di debat wong ini positif. Ya, coba kalian berpikir yang negatifnya ya. Sisi negatifnya yang mana kalau saya bicara konservatisme? Kan tadi saya pikir dari sisi positif. Saya sampaikan sisi positifnya adalah bisa memenuhi keinginan investor sehingga dia suka. Nah, sisi negatifnya apa? Nah, gitu ya. Coba kalian berpikirnya begitu kalau saya bercerita ke arah itu. Masih banyak sekali sebenarnya isu-isu itu. Ya, perbedaan standar dan perlakuan untuk mencatat perlakuan transaksi dengan pos yang beda.
Iya, kalau standarnya beda ya transaksinya ya dilaporkan atau dicatat dengan pos yang berbeda. Ya kayak misalkan tadi, semula cash basis, kemudian jadi accrual, semula tidak mengakui piutang, tiba-tiba ada piutang, kan begitu. Tuh, nah itu ya, yang sering terjadi itu loh, karena itu paling mencolok antara accrual dan cash. Dua-duanya benar, boleh, tapi kan nggak boleh dipakai bareng, hanya salah satu. Nah, sekarang kenapa milih accrual, kenapa milih cash? Ya berarti kan kembali ke tujuan, mau apa? Nah begitu. Nah, itu sering terjadi. Berbatasan lagi, ya ini laporan keuangan bersifat historis. Ya karena tadi bersifat historis dan itu datanya data yang panjang yang bisa tidak relevan dengan perubahan ekonomi. Ya kalau tahu begitu ya jangan itu digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi untuk mengambil keputusan. Baik investor ataupun manajemen itu harusnya memperluas objek informasi seandainya dia akan mengambil keputusan. Tidak hanya boleh bergantung pada laporan keuangan aja. Karena ada keterbatasan seperti tadi. Kemudian laporan itu bersifat umum. Artinya bersifat umum itu dibuat satu, tapi untuk semua pihak yang membutuhkan. Ya kan? Apalagi kalau perusahaan itu perusahaan publik yang memang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Ya dia kan pasti laporannya ya itu yang dilaporkan di IDX gitu. Nah itu toh. Siapapun yang ambilnya dari situ. Mulai investor yang lihat dari situ, kreditur lihat dari situ. Bahkan kalian mahasiswa mau neliti, you lihat dari situ. Sama. Jadi data yang kalian pakai itu sama dengan data yang dipakai oleh investor. Ya, karena bersifat umum. Ya. Kemudian proses penyusunan laporan keuangan banyak yang menggunakan taksir. Apa? Bisa nyontohin enggak? Yang sering kelihatan itu apa? Nilai sisa dari aktiva tetap. Ya. Nilai sisa itu kan pasti sangat rendah. Bahkan ada yang berani tanpa nilai sisa, tanpa nilai residu nol. Misal nih, ya, ada mobil. Harga perolehan mobil itu katakanlah 300 juta. Menurut ketentuan, penggunaan aktiva tetap mobil itu umur ekonomisnya adalah 4 sampai 5 tahun. Menurut ketentuan di BSAK. Nah, itu kan tidak ada. Ya, subjektifnya di mana? Subjektifnya ya ini, nanti ketika sudah 5 tahun, mobil itu nilainya tinggal berapa. Nah, gimana caranya? Ya nggak bisa, ya harus ditetapkan. Nggak ada caranya, ya harus ditetapkan itu caranya. Nah, sekarang rata-rata penetapan dari nilai sisa itu pasti sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari harga pasar. Kan? Nah, sehingga dari situ kan kelihatan bahwa penetapannya itu murni berbasis taksiran. Kan? Nah, kalau misalkan kita melibatkan metode depresiasi, metode penyusutan, ya metode apapun ya, ada 4 metode penyusutan. Katakanlah garis lurus. Ya, kita baru bisa menghitung penyusutan jika kita mengetahui berapa umur ekonomisnya dan ada atau tidak nilai sisanya. Nah, begitu. Jadi bukan kok metode penyusutan itu kemudian dipakai untuk menghitung nilai sisa. Tidak. Karena tidak bisa kita memastikan berapa penyusutannya kalau kita tidak mengerti ada nilai sisa atau tidak. Nah, ini ya. Kemudian karena bersifat umum tadi, maka yang diwajibkan dilaporkan adalah yang bisa dikuantifikasi. Jadi bersifat material. Kalau nggak bisa dikuantifikasi dalam mata uang, ya nggak usah dilaporkan. Nggak kena berarti. Ya kan? Nah, padahal nilai mata uang itu kan nilai baku. Nilai baku. Padahal sesuatu yang informatif, itu sesuatu yang harus mengikuti kondisi. Sehingga dengan demikian, maka jika kondisinya berubah, maka terjadilah sifat konservatif.
diubah lagi metodenya, disesuaikan lagi, adjustment lagi. Nanti kita ke jurnal adjustment. Supaya apa? Supaya cocok, supaya sesuai dengan aspek ketidakpastian yang terjadi. Ya karena semua tahu bahwa laporan keuangan itu lebih menekankan pada makna ekonomis. Ya, yang penting bermanfaat, itulah makna ekonomis. Daripada melihat bentuk hukum formalnya. Bentuk hukum formal itu ya sesuatu yang sudah kita sepakati di awal. Ya. Katakanlah nih, kita nyewa ruko, ya, kita nyewa bangunan. Harga sewanya setahun gitu aja ya, misalkan ya. Setahun 12 juta, makin gampang. Tahun 12 juta. Maka ketika sewa itu dibayar, ya kan nggak mungkin bayarnya ngangsur. Yang namanya sewa kan mesti dibayar bareng di muka. Nah, di bulan pertama mau pakai kan pasti dibayar. Tuh, 12 juta. Iya kan? Berarti kan di situ ada biaya sewa 12 juta. Kemudian jalan 1 bulan. Tang, gitu. Berapa biaya sewanya? Masih diakui enggak? Itu kan sudah diakui di depan, Pak, 12 juta. Lah ngapain di bulan berikutnya diakuin lagi? Tadi kan diakui di depan sebagai sewa dibayar di muka. Karena kita membayar dulu sebelum kita menggunakan. Iya kan? Padahal di dalam konsep beban, dalam konsep biaya itu adalah sesuatu yang muncul ketika kita sudah menikmati manfaat dari pengeluaran biayanya. Iya kan? Beda toh? Nah, itulah yang saya sebut dengan nama bentuk hukum, formalitas. Artinya, aturannya dan kondisi yang terjadi itu berbeda. Aturannya sudah ada yang namanya biaya sewa dibayar di muka 12 juta. Aturannya. Tetapi karena itu baru dibayar di muka, padahal yang namanya pengakuan beban itu hanya terjadi ketika itu sudah manfaatnya sudah dirasakan, digunakan. Maka setiap bulan akhirnya kan biaya sewa di muka itu harus di-adjustment. Ya kan? Menjadi biaya sewa. Nah, begitulah. Nah, bentuk hukum formalitasnya sebenarnya di mana? Ya tadi, ketika kita membayar di muka tadi. Tetapi karena dalam perjalanannya itu harus disesuaikan lagi, ya maka di situ nanti dijadikan dasar untuk perubahan. Ya kalau perubahan itu ditulis dalam sesuatu yang rapi dengan cara yang benar, ya mungkin runtut, gitu ya. Cuman kalau kemudian cara untuk pelaksanaannya itu tidak konsisten, maka disinilah awal munculnya masalah. Ya, contoh ada dualisme antara bukti dan fakta. Faktanya bisa sewa. Dan apa saiki kok enak biaya sewa lagi di sini? Faktanya gimana? Aku bayar wis ngarep. Dan apa nih kok muncul biaya sewa? Lah padahal biaya sewanya 12 juta. Nyapa kok nih 1 juta? Itu loh, karena kita tidak paham, ya. Nah ini cara-caranya ya seperti itu. Kemudian laporan keuangan itu banyak menggunakan istilah teknis. Jadi kalau bukan orang akuntansi ya mungkin bingung. Wong sing akuntansi kadang bingung. Ya, ada berbagai metode akuntansi tadi ya. Konservatisme tadi, informasi yang kualitatif tidak bisa dilaporkan. Apa kualitatif itu? Ya, misalkan laporan keuangan itu laporan keuangan yang memang bisa diperbandingkan antar waktu karena memang dengan diperbandingkan itu laporan keuangan tahun berikutnya lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Ya, kalau diperbandingkan bagus, lebih bagus. Pertanyaannya gimana kita mengkuantifikasi bagus? Tidak bisa kan? Padahal laporan keuangan ini lebih berkualitas daripada laporan keuangan tahun yang lalu. Ya, cara penyusunannya.
Tetapi gara-gara lebih berkualitas atau bagus tadi tidak bisa dikuantifikasi, diabaikan. Padahal itu sangat penting. Ya, nah, ya enggak kenal. Perubahan dalam daya beli uang. Setahun tadi loh ya. Setahun itu kalau di time value of money kan sudah terjadi perubahan. Tetapi ya kita tidak bisa melakukan perubahan di situ. Kenapa? Historis. Historis itu berarti mengikuti terjadinya tanggal 2 Januari, walaupun terlaporkan tanggal 30 Desember, dan di situ sudah ada perubahan banyak sekali sebenarnya, tetap saja kita tidak bisa menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi ya datanya data ya historis lagi. Kemudian secara psikologis, ya tadi kan secara teknisnya, ya seperti inilah. Ya, insya Allah bisa dibaca sendiri ya kalau secara psikologis. Tidak dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Ya karena berbagai kepentingan tadi. Ya, kerusakan lingkungan, kebobrokan, dan seterusnya lah. Ya. Oleh karena itu semuanya, ada beberapa ahli yang sudah memberikan peramalan bahwa akuntansi konvensional ini, akuntansi keuangan konvensional ini, seiring perjalanannya pasti akan menimbulkan korban jika terus dilakukan dengan cara seperti itu. Dan itu tidak bisa diubah karena itu sudah menjadi budaya. Nah, yang bisa diubah apa? Orientasinya, tujuannya. Kalau caranya ya nggak bisa. Nah, orientasinya dikemanain? Nah, sekarang kita evaluasi. Pada akuntansi keuangan yang lama, rata-rata kan tujuan utamanya adalah membuat informasi untuk membuat keputusan. Ya kan? Menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, padahal keputusannya itu beda-beda. Tapi laporannya dibuat dalam standar yang sama. Nah, akhirnya masing-masing pihak yang mengambil keputusan harus mengolah kembali data-data itu supaya keputusannya lebih akurat. Nah, dengan adanya aktivitas mengolah kembali, di situ rentan terjadinya perubahan yang disengaja. Ya. Sehingga ketika misalkan ini tidak atau belum sesuai dengan keinginan investor, ya maka disesuaikan saja, gampang. Karena yang mengubah metode. Nah, karena apa? Orientasinya decision making, pengambilan keputusan. Yang penting ini bisa dipakai ngambil keputusan. Kalau nggak bisa, ya disesuaikan, di adjustment. Kayak tukang jahit lah, kalau saya katakan begitu. Ketika dia menerima orderan, ya, bikin celana misalnya, ya sudah diukur dan segala macam, udah dibuat celana itu, jadi celananya orangnya datang dicoba, loh kok kepanjangan sih An? Nah, gampang, potong, ya sesuaikan. Wah, ini di bagian kaki atas kok terlalu lebar ini, nggak enak ini, kurang press. Gampang, potong, jahit lagi. Nah, tukang jahit begitu. Akuntan juga begitu pada eranya. Ya karena tujuannya adalah seperti keinginan si pengambil keputusan, ya. Ini sesuai nggak? Ini cocok nggak? Ini kalau mau belum ya sesuaikan lagi dengan adjustment sebuah metode. Apa jadi? Bayangkan. Kayak mainan ya. Nah, oleh karena itulah akhirnya orientasinya digeser, bukan decision making, tapi accountability, pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Dan apakah di akuntansi keuangan sekuler sudah? Iya. Ya bagusnya iya, gitu ya. Jadi ketika membuat laporan itu tidak lagi ya berorientasi pada decision making, tetapi lebih mengarah bagi bagaimana seorang manajemen, ya seorang pengelola usaha
bisa mempertanggungjawabkan kinerja keuangan selama satu periode. Nah, ini sudah lebih bagus. Kenapa? Karena kinerja keuangan itu tidak bisa disesuaikan mendadak. Kinerja keuangan harus direncanakan dan dijalankan. Nah, jadi kalau gagal, ya gagal. Evaluasinya nanti tahun berikutnya. Nah, begitu. Nah, saat ini yang berjalan seperti itu. Jadi, bagaimana laporan keuangan itu bisa bertanggung jawab. Bisa memberikan informasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tapi arah pertanggungjawabannya ya hanya sesama pemakai. Ya, antara akunting dengan manajemen, antara manajemen dengan investor. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena perubahan ini adalah perubahan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan, tujuan, maka akhirnya perubahan tersebut secara alamiah akan menyeleksi pihak-pihak yang masih bisa survive dan akan menghancurkan atau mendegradasi pihak yang memang nggak bisa survive. Makanya disebut krisis tadi tersebut. Ya. Di krisisnya itu terjadi pada saat pergeseran antara decision making ke accountability, di mana orang-orang yang ada di situ nggak support, maka dengan sendirinya akan terdegradasi. Ya. Apa tanda-tanda krisisnya? Ini degradasinya terjadi ketika terjadi pengurangan orang yang berprofesi sebagai akuntan atau akuditing. Nah, kenapa kok dikurangi? Ya satu tadi, tidak produktif, ya, tidak kreatif. Ketika terjadi permasalahan, dia nggak bisa menyelesaikan. Bisanya dia hanya membuat laporan sing podo karo laporan saurunge. Ya. Bisanya begitu. Jadi sesuatu yang sifatnya hanya teknis yang berulang-ulang gitu. Ingat, sesuatu yang sifatnya teknis dan terjadi berulang-ulang itu sangat mudah kalau harus dibuatkan dalam sebuah software. Ya kan? Contohnya ya akuntansi sekarang itu, lihat aja. Software akuntansi itu yang di luar sana yang dijual bebas atau mungkin gratisan banyak banget. Gitu. Banyak banget. Sehingga apa? Sehingga akuntan yang memang hanya bisa melakukan aktivitas akuntansi yang sama secara berulang-ulang itu semua diganti oleh mesin. Ya. Terutama di aspek pertama dari sebuah jasa akuntan, yaitu membuat laporan keuangan. Itu sudah tidak butuh orang saat ini. Orangnya ya butuh tapi nggak banyak. 1-2 saja cukup. Itu sudah membackup ribuan transaksi. Kalau dulu kalau transaksinya ribuan ya orangnya paling nggak ya sak kantor, wong 6, wong 7 gitu. Saling membantu. Tapi sekarang cukup 2 atau 1 bahkan kalau sudah profesional. Nah, pada kemana perusahaan yang nggak kepake itu? Ya kalau memang masih bisa ya minggir. Semakin terdesak minggir. Kalau perusahaan besar sudah nggak mampu, ya perusahaan di bawahnya besar. Rodok besar nggak bisa ya rodok sedengan nggak bisa ya sedengan. Dan terus terdegradasi ke bawah. Ujung-ujungnya ya lari ke pinggiran pelosok yang hanya ada UMKM di situ. Ya, tapi ya oleh perusahaan besar akuntan ya gajinya mahal, tapi anak UMKM ya ditandai dengan ucapan terima kasih. Ya. Nah, kalau kita itu semula cara berpikirnya itu sekuler, ya sakit loh kalau terjadi seperti itu. Ya. Yang semula borjuis jadi proletar. Emang mudah menurunkan gaya hidup. Ya kalau menaikkan gaya hidup mudah itu ya.
Karena itu hubungannya sama status sosial. Tapi kalau menurunkan downgrade, bayangin apa yang terjadi. Kemudian akuntansi itu sendiri itu juga kehilangan monopoli. Ya, kehilangan monopoli. Kalau dulu kan akuntansi disusun oleh akuntan, maka akuntannya yang menguasai informasinya. Ya, dia bisa memonopoli. Tapi sekarang karena diubah menjadi sistem informasi, ya, yang dilakukan oleh seorang IT, tenaga IT misalnya. Tenaga IT kan tidak paham akuntan, tapi dia paham teknis. Nah, kalau begitu, jasa informasinya ada di mana? Ya, ada di software itu. Ya kan, sehingga nggak butuh orang. Orang kan gaya, sedang ditekoni sih. Ya, gimana. Tapi kalau software ya sudah tinggal mengakses saja selesai. Apalagi sekarang basisnya web. Nah, kemudian terjadi kecurangan. Sering terjadi itu. Jadi, selama ada kesempatan, maka kecurangan pasti dilakukan. Ya kan? Tujuannya di situ memang mencari keuntungan. Nah, itu. Label tukang angka, ya tukang jahit tadi. Ya. Tugas akuntansi sudah dibuat oleh software. Nah, kemudian tanda yang sering terjadi gini. Ketika seorang lulusan akuntansi itu ketika kerja bingung menerapkan ilmu yang dipelajari di kuliah ke dalam dunia kerja. Wah, itu sering terjadi. Itu tanda krisis akuntansi benar. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa kalau itu terjadi. Tidak. Dan tidak penting juga nyalahin siapa-siapa kan. Yang penting adalah sekarang kita menyadari kenapa kok itu bisa terjadi. Ya kan? Banyak aspeknya. Atau ya ketika kita kuliah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau sampai dhewe wis pokoke ditelatene wayahe Pak Arif cerita ya dirungokne. Wayahe ujian ya digarap, ora iso ya tekok sapa kono. Nah, nanti selesai, bayar, ganti, pindah ke semester, tambah gini wayahe skripsi, selesai skripsi wisuda, selesai wisuda dapat ijazah. Kalau orientasinya hanya proses seperti itu, maka yang kita dapat cuma lembaran ijazah itu tahu. Terus relevansi dari ilmunya, ya enggak tahu. Karena memang orientasinya bukan di situ. Tapi kalau memang kita dari awal mencari ilmu, maka ya kita pasti akan mencoba mensinkronisasi antara apa yang kita peroleh dengan apa yang nanti akan kita kerjakan. Pasti kan. Dan tujuannya memang kita cari ilmu itu supaya pekerjaan yang akan kita hadapi itu semakin mudah. Ya berarti kan pasti disinkronisasikan. Nah, itulah ya. Sehingga kalau tidak ya sudah pasti akan berlawanan nanti. Jadi lulus itu bukan kok kemudian bisa langsung kerja, tapi ya masih ada beberapa yang perlu di upgrade lagi. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah kejadian di dalam akuntansi konven, keuangan konven. Karena itu disebabkan oleh prinsip dan metodologinya yang berdasar budaya sekularisme tadi. Sekularisme itu hukumnya hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia jadi pemenang. Ya, kuat, pemenang, tolong ditafsirkan. Nah, oleh karena itulah, maka coba sekarang kita masuk ke dalam sistem akuntansi yang berdasar syariah. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan saya itu menjelekkan akuntansi konvensional. Tidak. Saya hanya mengungkapkan keterbatasannya. Saya hanya mengungkapkan potensi-potensi yang akan menyebabkan terjadinya masalah. Bukan berarti kemudian saya menganggap akuntansi konven itu jelek. Tidak, saya juga masih pakai sampai sekarang. Ya kan? Masih pakai. Ya.
Kalau begitu gimana ini? Ya karena di sini kita belajar. Maka yang kita tangkap adalah kondisi-kondisi yang tersampaikan tadi. Keputusan itu bukan ranahnya pengajar. Keputusan itu monggo silakan kalian menjustifikasi setelah tahu apa yang ada pada masing-masing bagian. Nah, sekarang kita bicara bagian di akuntansi syariah. Ada struktur, ya itu namanya adalah struktur dan sumber konsep akuntansi syariah. Yang mana struktur itu sama-sama menghasilkan sebuah sistem akuntansi. Ya, kita lihat dari bawah aja ya. Sistem akuntansi Islam. Nah, kalau kita mau menghasilkan sebuah sistem akuntansi Islam, maka ya tidak bisa kemudian kita membuat aturan baru, standar baru, gitu ya, nggak bisa. Percuma. Ya, Islam itu tidak mengajarkan menggunakan aturannya itu hanya sekedar dari standar yang ada. Tidak. Tetapi harus diinseminasikan pada sebuah komunitas. Ya. Komunitas terdekat dengan akuntansi adalah perekonomian, sistem perekonomian. Supaya menghasilkan akuntansi Islam, akuntansi syariah, maka sistem ekonominya harus dikonstruksi ke dalam sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, jadi begitu polanya. Sama dengan gini loh, apa ya analoginya? Kalau kita itu ingin makan buah mangga, secara terus-menerus setiap musim dengan biaya yang murah, gimana caranya? Ya, kita tidak bisa langsung beli aja lah. Nah, karena kalau beli itu kan bisa aja kita melihat atau memperoleh barang yang berbeda. Dan belum tentu cocok, gitu ya. Nah, maka kita melakukan yang namanya diseminasi. Kita tanam pohon mangganya. Nah, begitu. Kita tanam pohon mangganya. Ya, kita punya lahan berapa, tergantung gitu ya. Kalau lahannya luas, kita tanam katakanlah 10 pohon. Ya, kalau memang pengennya mangga yang berbeda-beda, ya jenisnya ditanam yang beda-beda. Kalau pengennya satu jenis, ya satu jenis. Maka ketika itu nanti berbuah, ya sudah, kita bisa makan dan mungkin sisanya bisa kita bagi ke orang atau kita jual. Nah, sama dengan sistem ekonomi Islam juga begitu. Kalau kita mau menghasilkan sebuah akuntansi Islam, ya sudah, kita buat komunitas di sistem itu harus berdasarkan Islam dulu. Nah, sistem ekonomi yang berdasarkan Islam baru akan terbentuk jika orang-orangnya itu sudah sepakat menggunakan Islam secara sosial. Maka sistem sosialnya juga harus Islam. Nah, bagaimana kita bisa menjaga supaya sistem sosial itu tetap Islam? Ya, orang-orangnya harus kuat di ideologi Islam. Harus memiliki relevansi nilai tauhid. Nah, di sini. Ya. Aturan Islam bagaimana? Ya, itu yang harus selalu dipelajari. Karena di dalam Islam itu kan mengatur dua hal. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah muamalah. Oke, dalam aspek ini kita lupakan dulu ibadah. Karena kita tidak lagi bicara tentang aturan ibadah. Kita bicara tentang aturan muamalah. Bagaimana bermuamalah secara Islam? Maka itulah yang menjadi ideologi. Nah, kita turun sekarang. Ketika mayoritas orang mempunyai ideologi yang sama, maka dia akan berkumpul dalam sebuah komunitas sosial. Maka terjadilah sistem sosial Islam yang kemudian menjalankan sistem ekonomi Islam dengan alat yang namanya akuntansi Islam. Contohnya di pondok. Ya, contoh di pondok. Gontor lah misalkan kita lihat. Yang kelihatan sangat variatif.
bentuknya. Lihat aja, Gontor itu sudah bisa mencukupi kehidupannya sendiri secara ekonomi. Kenapa? Ya karena dia itu sudah menggunakan sistem ekonomi Islam. Karena sosial masyarakat yang ada di lingkungan Pondok Gontor itu sudah Islam. Karena mayoritas menggunakan ideologi tauhid. Nah, itulah yang terjadi. Tapi ya harus dalam komunitas lingkungan pondok. Nah, kalau itu nanti bisa berkembang sampai sebuah lingkungan negara, makanya terjadi kayak Malaysia. Malaysia secara negara sudah mampu menerapkan sistem ekonomi Islam. Otomatis sistem akuntansinya juga Islam. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tauhid, berarti kan kita bicara tentang dasar aturan yang digunakan untuk aktivitas tersebut. Sebenarnya kita berulang kali bicara syariah. Aturan syariah muamalah yang hakiki, yang bersumber dari Al-Quran itu apa? Banyak sebenarnya ya, banyak. Tapi saya hanya ngambil satu aja yang paling panjang ini suratnya. Sehingga di situ banyak sekali tafsir yang bisa kita ambil. Tolong nanti dibaca ya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Saya tidak menyuruh membaca ayatnya, tidak. Saya ingin kalian baca artinya. Dan kalau mampu cari kitab tafsirnya. Jadi kalau artinya toh kadang kan kita juga bukan ahli tafsir kan. Kita nggak punya ilmu tafsir. Maka ya mungkin kita masih terlalu susah memahami. Tapi kalau ada buku tafsir, ya siapapun lah monggo, boleh coba lihat. Dari beberapa yang pernah saya baca, di Al-Baqarah 282 itu sebenarnya Allah menggariskan ada 3 hal yang harus dilakukan dalam bermuamalah. Ya. Yang pertama adalah dijalankannya prinsip pertanggungjawaban atau accountability tadi. Tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab itu sesuatu yang memang secara rasional. Nah, ini kalau kita rasional pun juga bisa ya. Rasional harus dilakukan karena ada pihak yang mendelegasikan amanah pekerjaan ini ke kita, ke akuntan. Kalau akuntan itu sudah diberi delegasi amanah untuk menjadi akuntan dari pimpinan misalnya, berarti proses pertanggungjawaban itu start dimulai. Ya kan? Terus pertanggungjawabannya ke siapa? Ya ke pimpinannya tadi, yang ngasih amanah pimpinannya kok. Ya kan? Nah, kan sama Pak dengan konvensional. Iya, sampai di situ sama. Tapi kemudian kita harus sadar bahwa akuntansi itu kan sebuah ilmu yang kita lakukan dalam rangka kita menyikapi hubungan antar sesama manusia ketika bertransaksi. Tetapi mungkinkah hubungan sesama manusia itu terjadi tanpa campur tangan Tuhan? Ya enggak lah. Iya, kalau enggak berarti kan ada amanah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan ke manusia. Amanahnya apa? Yang kedua dan yang ketiga, yaitu untuk menjalankan prinsip keadilan dan menjalankan prinsip kebenaran. Nah, amanah itu ada di 282 loh, bacaan. Ya. 282 itu ayat loh. Kalau ayat berarti kan itu asalnya dari mana? Ya Allah langsung lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Ya kan? Siapa yang melakukan isi Al-Quran? Tidak ada. Dan ini adalah isi Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Sudah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Yang penting kita pahami sekarang. Berarti di sini pertanggungjawaban itu tidak hanya sesama manusia.
tapi juga dengan Allah. Nah, kalau pertanggungjawabannya itu juga dengan Allah, berarti kan prinsip ini bukan sekedar prinsip formalitas. Iya kan? Ini kan prinsip yang hakiki. Nah, kalau begitu kan kita juga harus mencari makna adil yang hakiki itu yang bagaimana? Adil yang hakiki adalah sesuatu yang disampaikan dengan benar. Benar ada di bawahnya tadi, ya di prinsip kebenaran nanti. Jujur, ya, dan tidak memihak. Nah, di sini loh, ya, yang perlu kita tafsirkan. Makanya ini sangat rentan salah kalau kita tidak melihat tafsir yang benar, gitu kan. Yang saya sampaikan ini juga hanya sebatas kemampuan saya yang jelas sangat tidak cukup kalau harus bicara tafsir secara luas. Tapi saya hanya bicara secara kontekstual saja. Ya, setidaknya untuk dasar, gitu ya. Jujur dan tidak memihak. Nah, di sini sesuatu yang gampang tapi sebenarnya susah, gitu kan. Nah, dengan sesuatu yang benar. Benar itu apa? Benar itu ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Nah, melakukan apa kalau dalam akuntansi? Ya 3 hal lah paling tidak, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Nah, sekarang ketentuan dalam pengakuannya gimana? Ketentuan dalam pengukurannya gimana? Pelaporannya gimana? Ya kalau tadi ada standar aturannya di WSAK, ya itu kita gunakan. Tetapi tidak hanya itu saja. Nah, kemana lagi? Kuncinya, karena di situ ada Allah, maka kita ketika melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan juga harus mengingat Allah. Nah, begitu loh. Itu yang saya sebut bahwa Allah ada di dalam laporan keuangan. Kalau yang minggu kemarin kan saya katakan, dalam sebuah akuntansi konvensional tidak akan ada Allah di situ. Nah, sedangkan di akuntansi syariah jelas ada Allah di situ. Tapi ya jangan dipikir ada itu kemudian terlaporkan secara kuantitatif, karena memang tidak bisa sesuatu yang kualitatif itu dilaporkan, tapi ada, gitu ya. Yang penting kita merasakan keberadaannya. Nah, kalau begitu apa tujuannya? Memberikan informasi tentang kesesuaian dengan prinsip syariah. Ya nanti ke depan kita akan bahas ya. Prinsip syariah itu yang diikuti yang mana nanti ya di depan pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita yang penting konteks-konteks utamanya dulu kita pegang. Kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah. Memberikan informasi tentang beberapa hal itu. Ya, itu sebenarnya terjadi pada akuntansi konvensional. Iya. Makanya dari awal saya katakan, kita itu tidak mengatakan akuntansi konvensional itu jelek. Salah, tidak. Akuntansi konvensional itu juga bagus. Hanya saja belum sesuai dengan prinsip syariah. Ya, nah, jangan begitu. Nah, seterusnya mohon dibaca aja ya ini ya. Insya Allah bisa sendiri ini kalau dijelaskan satu-satu ya. Ya, sampai lama nah. Oke. Nah, disinilah sifat yang harus kita tanamkan di dalam akuntansi. Menentukan laba dan rugi yang tepat. Tepat itu gimana? Ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa syariah itu tidak sekedar hanya aturan dunia yang dipakai, tapi juga aturan di dalam syariat Islam. Ya, maka kita akan mencari bagaimana menentukan laba rugi yang sesuai dengan syariat. Ya, saya belum mengatakan sekarang ya, karena nanti kita akan mencoba melihatnya pelan-pelan saja. Tapi kalau kalian sudah punya gambarannya, monggo, silakan disampaikan. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Tapi ya, dasar aturan penilaian juga tidak hanya aturan dunia. Ya,
Ingat, sekarang harus balance antara fid dunya wal akhirah. Ya, itulah bentuk ketaatan pada hukum syariah. Nah, begitu sifatnya. Jadi kalau sudah bisa balance fid dunya wal akhirah, berarti ketaatan pada hukum syariah ada terjadi. Keterikatan pada keadilan, melaporkan dengan baik, yang ujungnya nanti terjadi perubahan dalam praktek akuntansi. Perubahannya bagaimana? Ada dua sebenarnya perubahannya nanti ya. Yang pertama namanya adalah rekonstruksi. Dan yang kedua namanya dekonstruksi. Kalau rekonstruksi itu, kita tetap menggunakan akuntansi keuangan konvensional. Tetap. Karena memang kita menganggap sistem itu sebenarnya bagus. Yang jadi masalah hanya karena ada prinsip-prinsip yang tidak cocok dengan prinsip syariah yang sekuler tadi. Maka karena pada dasarnya sistem itu sudah bagus, maka tinggal kita ubah saja prinsipnya. Rekonstruksi itu konsepnya begitu. Prinsip sekuler kita buang, diganti dengan prinsip syariah. Tapi metodenya sama. Masih sama dengan metode akuntansi keuangan yang ada sebelumnya. Itu namanya adalah rekonstruksi. Dan yang kedua, dekonstruksi. Kalau dekonstruksi itu tidak mau pakai metode yang sama. Benar-benar menyusun metode yang baru. Cuma membuat sesuatu yang baru itu kan pasti lama. Sulit, belum teruji, dan lain sebagainya. Sehingga saat ini juga dekonstruksi itu masih sebatas wacana. Ya. Yang sudah berjalan sementara ini di konteks penggunanya itu adalah akuntansi syariah hasil rekonstruksi. Nanti kita akan coba bahas rekonstruksinya bagaimana. Nah ini. Sebenarnya yang melakukan rekonstruksi pertama kali ya ini. Lembaga yang namanya AOIV. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang didirikan di Bahrain ya. Nah, 1991. Nah, berarti kalau Anda bertanya kapan akuntansi syariah itu mulai ada? Ya, sebenarnya sudah lama. Sejak Islam itu muncul gitu kan. Tetapi secara standar aturannya baru bisa disampaikan bahwa keberadaan akuntansi syariah yang mulai AOIV menyusun standar gitu ya. Yang mana hal-hal yang nanti ada di dalam standar seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian ketika geser ke Indonesia sekarang, IAI ya sudah sekian tahun berikutnya, yaitu tahun 2001 itu baru mengeluarkan ketentuan. Ya, yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yang mana itu difokuskan pada bank. Ya. Yang kedua adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 59 tentang perbankan syariah juga. Loh, kenapa kok fokus pada perbankan syariah? Ya karena lembaga usaha yang paling dulu menggunakan akuntansi syariah adalah lembaga keuangan. Yang sekarang sudah mulai menjalar ke lembaga sektor yang lain gitu ya. Sudah mulai semakin berkembang gitu. Tapi yang pertama kali menggunakan ya lembaga keuangan. Makanya standar aturan akuntansinya juga diarahkan untuk bank syariah. Apa aja aturan itu? Nah ini ya. Jadi kalau yang awal tadi hanya menggunakan PSAK 59, satu PSAK saja untuk semua kegiatan transaksional bank syariah. Tapi seiring dengan semakin berkembangnya bank syariah di dunia ini, terutama di Indonesia, maka satu PSAK jelas nggak cukup. Akhirnya PSAK 59 itu ditutup, ya kemudian dipecah
menjadi 9 PSAK baru. Ini PSAK-nya. Istilahnya mungkin masih agak aneh gitu ya, akuntansi murabah, salam, bisnisnya, mudarobah, musyarakah dan seterusnya. Nggak apa-apa. Ya baru tahu, yang baru baca ya nggak apa-apa. Yang sudah pernah ya syukur gitu ya. Yang jelas just to know dulu aja. Ya, tahu dulu. Ya. Yang jelas PSAK kita saat ini untuk mengatur transaksi syariah ada 9. Belum draftnya itu ya, itu yang sudah disahkan oleh YAI. Nah, nanti secara isi tolong dibaca ya. Ya, insya Allah tidak ada yang nyeleneh di situ. Kerangka dasar itu isinya apa? Tolong dibaca ya. Kegiatan bank syariah itu apa saja? Ya, insya Allah itu tidak susah ya. Nah, ini saya akan menjelaskan sekilas ini. Saya tidak atau belum menjelaskan ini detail. Nah, sekilas dulu aja. Dalam sebuah prinsip syariah, baik untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan, itu nanti ada 2 hal utama yang harus kita pegang, ya, di mana itu terjadi pada sebuah bank syariah. Yang pertama adalah akad, ya, akad itu adalah perjanjiannya. Yang pertama adalah akad, dan yang kedua adalah prinsip. Nah, di sini hanya prinsip aja. Tapi yang beda di sini adalah akad. Akad transaksi syariah, ya, itu hanya ada 3. Yang satu adalah jual beli, yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga adalah sewa menyewa. Ya, jual beli, kerjasama, sewa menyewa. Nah, kemudian itu dikembangkan lagi ke beberapa akad-akad kecil yang lain. Ya, nanti penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Nah, dari ketiga akad itu tadi muncullah beberapa prinsip. Ya, contoh itu ada prinsip wadiah, ada prinsip mudarobah, ada prinsip musyarakah, ada prinsip murabah, salam istisnya, ijarah. Ya. Nah, masing-masing itu memang prinsip yang dipakai untuk mendasari akad. Contoh, ijarah. Ijarah tadi adalah akadnya sewa. Murabah, salam, istisnya. Akadnya adalah jual beli. Musyarakah, mudarobah, wadiah, akadnya adalah kerja sama. Nah, jadi begitu. Ya, jadi begitu. Di dalam sebuah transaksi syariah nanti. Jadi ada akad, ada prinsip. Nah, pengertian dari masing-masing prinsip itu apa? Nah, ya itu terlalu dibaca dulu aja. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, wadiah itu bahas sendiri, mudarobah dibahas sendiri. Sampai mengarah ke teknisnya. Ya. Tapi saat ini sementara ya dibaca dulu aja lah. Ini adalah kata-kata kunci untuk memahami apa itu musyarakah, mudarobah, murabah, salam. Ya, dibaca dulu aja. Ya. Ya, karena dari sinilah nanti pemahaman kita kalau kita harus menyentuh ke masing-masing prinsip. Karena masing-masing prinsip itu tadi terwakili dalam sebuah aturan PSAK. Ya, ini tadi. Murabah PSAK 102, salam PSAK 103, istisnya PSAK 104. Terwakili dalam sebuah PSAK. Nah, oleh karena itu sementara coba dipahami dulu aja dengan membaca. Nah, kemudian dari beberapa prinsip itu nanti akan menghasilkan sebuah pelaporan keuangan. Secara umum, kalau secara akuntansi konvensional laporan keuangan cuma ada 5. Cuman kalau di bank syariah nanti laporan keuangannya ada 7. Ya. 4 yang atas itu sama dengan laporan keuangan pada umumnya. Nah, inilah salah satu ciri bahwa akuntansi syariah itu adalah rekonstruksi akuntansi konvensional. Jadi yang memang sudah bagus di situ ya tetap dipakai. Ya. Posisi keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas.
Nah, tapi yang belum dimiliki di dalam konvensional ditambahkan di sini. Yang pertama yang ditambahkan adalah laporan tentang sumber investasi terikat. Nah, oke, saya belum bercerita itu apa, nanti aja. Ya, penting tahu dulu. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Laporan dari sumber dari penggunaan dana HOR atau HART atau Hardul Hasan. Ya, saya belum cerita itu apa. Yang jelas tahu dulu aja bahwa ada 6 ditambah 1. Ya, 7 laporan keuangan. Nah, karena itu adalah salah satu ciri dari rekonstruksi akuntansi konvensional, maka sebenarnya kalau bisa kita simpulkan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Ya. Apa kesamaannya? Ya, agak teknis seperti itu ya. Pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi sama. Prinsip penahunan atau periodisasi waktu sama. Bulanan, tahunan. Pembukuan langsung dan pencatatan bertanggal sama. Kayak kita membuat tanggal-tanggal pada jurnal itu. Kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang sama. Itu harus ada yang memeriksa. Prinsip perbandingan dengan prinsip perbandingan income dan biaya cost dan benefit. Sama. Kontinuitas, ya, going concern sama. IDAH itu adalah catatan antar laporan keuangan, ada. Ya. Sama, ya. Ya karena yang sama itu teknis, ya nggak apa-apa dipakai. Yang penting dasar untuk pelaporan mulai dari pengakuan, pengukuran dan pencatatannya tadi sudah bebas dari prinsip sekulerisme. Ya, prinsip sekulerismenya dihapus. Kemudian diganti dengan akuntansi syariah, ya, prinsip-prinsip syariah. Nah, tapi juga ada perbedaannya, ya, tetap ada perbedaannya. Ya, karena ini teknis banget ya, saya minta ini dibaca aja dulu. Ya. Karena perbedaan ini adalah perbedaan yang memang muncul di dalam akuntansi konvensional karena dipengaruhi oleh dasar kapitalisme. Ya, sehingga perbedaan ini dihapus. Ya. Dihapus dari ketentuan akuntansi syariah. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Ya. Mungkin dari kalian ada 27 yang masih stay di sini. Ya. Ada yang pengen dikonfirmasikan atau pengen ditanyakan, monggo, silakan. Monggo, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan. Ada yang saya belum tahu, kalian tahu, nggak apa-apa, sampaikan aja. Atau mungkin belum? Belum, Pak. Oke, Pak Dini. Ya, Assalamualaikum, ya Pak. oke, baik. Kalau, waalaikumsalam Mas Nandi muncul. Oke. Ya, Mas Iya, Nandi, Pak. ada yang mau Ini disampaikan? saya mau bertanya. Iya, untuk kan ini untuk laporan keuangan bank syariah ya, Pak. Iya, perbankan syariah maksud saya. Itu berarti di misal kita mau downloadnya juga yang di OJK itu, Pak ya? Di misal di Ketika Mandiri mau lihat Syariah ya. atau bagaimana? Bukan. Jadi gini ya, kita harus tahu masing-masing lembaga itu fungsinya apa. Ya.
jangan sampai kita itu nanti salah warung gitu ya. Salah warung, kita mau beli soto tapi kita masuk ke warung pecel. Ya, jangan ya. Jadi pertama, kita wajib paham dulu. Otoritas lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu kan ada macam-macam. Nah, pahami dulu apa fungsinya. Oke ya, salah satunya OJK tadi. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa tugas pokok dari OJK? Ya, yang jelas OJK itu tidak menyediakan data terkait dengan laporan keuangan bank, walaupun dia memang memeriksa bagaimana kelayakan sebuah bank dalam menjalani aktivitasnya. Nah, terus kalau begitu, jika kita ingin ngelihat di laporan keuangan syariah gimana? Nah, kalau di laporan keuangan secara umum, ya kita bisa melihatnya kan di Bursa Efek Indonesia, ya kan? Karena lembaga otoritasnya ada di situ. Nah, saat ini syariah juga punya bursa sendiri yang disebut Bursa Efek Syariah. Ya, apa namanya? Nah, ini. Kalau di Jakarta ada yang namanya JII, ya. Jakarta Islamic Index, ya. Nah, kalau secara umum yang gandeng dengan Bursa Efek Indonesia ada nggak, Pak? Ada. Ya itu tadi, yang namanya Bursa Efek Syariah. Ya. Nah, kalau memang nanti mau download, wah ini semakin banyak lagi, gitu ya. Monggo silahkan dicari aja karena masing-masing webnya itu beda-beda yang disajikan. Ya, saya tidak mau menyarankan satu dan dua atau yang mana lebih baik dicari karena kepentingan kita untuk mencari laporan keuangannya itu beda. Ya, dan masing-masing web itu menyajikan sesuatu yang beda. Ya. Oleh karena itulah, maka kalau kita bicara data tentang laporan keuangan perusahaan syariah, ya begitu aja kita ngomongnya ya. Karena perusahaan syariah itu tidak hanya perbankan, ada macam-macam, hotel juga ada, rumah makan ada, dan lain sebagainya. Ya, maka recommended yang paling sering digunakan itu di Jakarta Islamic Index, JII, ya dari situ. Nah, kalau memang lebih spesifik lagi untuk kepentingan data yang akan dicari, masuk ke Bursa Efek Syariah. Ya. Webnya silahkan dicari karena di situ banyak sekali, saya nggak hafal gitu ya. Ada banyak banget itu webnya. Ya, seperti itu Mas Nendi. Kalau memang membutuhkan data, ya siapa tahu nanti skripsi kalian masuk ke sana. Jadi memang saya sarankan ke sana. Karena gini, kalau kita pakai data di Bursa Efek Indonesia, pakai perusahaan manufaktur dan sub-subnya itu sudah terlalu banyak itu ya. Mau diutak-utak pakai apapun, ya nanti mentok-mentoknya ya ke situ lagi karena sudah saking banyaknya yang membahas itu. Tapi yang membahas terkait dengan data di akuntansi syariah, boleh saya katakan masih belum cukup dalam hitungan jari. 10 jari saya ini nanti ngacung semua itu belum terwakili. Jadi sangat sedikit lah intinya, masih sangat sedikit. Sehingga sebenarnya potensi penelitian ke arah sana itu sangat berkembang, sangat banyak, dan sangat luas objek yang bisa digunakan untuk bahan. Ya, yang penting tahu dari mana kita ngambil datanya. Ya, oke. Jadi begitu, Mas Nadi.
Terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman yang lain? Monggo, silakan. Ya, Pak, saya mau bertanya. Oke, monggo, Pak. Ya, gini. Ini kan bank syariah sekarang kan jadi merger ya, Pak. Sekarang namanya Bank Syariah Indonesia ya, Pak ya. Mama baru kurang kenceng, Mbak. Suaranya kok samar-samar gitu, jauh gitu rasanya itu. Coba agak didekatkan dengan mic-nya, Mbak. Ya, Pak. Ya. Halo. Ya, monggo, Mbak. Saya mau bertanya tentang bank syariah, Pak. Sekarang bank syariah kan merger ya, Pak ya, jadi satu ya. Sekarang kan merger jadi satu, namanya sekarang bank syariah Indonesia ya, Pak ya. Nah, itu apa berpengaruh Pak sama prospek bisnisnya, Pak? Maksudnya kan sekarang cuma ada satu, kalau dulu kan beda-beda, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, gitu Pak. Prosesnya ya, Pak ya. Proses mergernya itu ya. Ya karena berbeda. Ya, oke, betul. Ya, yang isu terbaru dan memang itu sudah menjadi realitas, itu kan munculnya BSI, ya, Bank Syariah Indonesia. Apa latar belakangnya? Oke, jadi Bank Syariah di Indonesia itu mayoritas kan memang masih dalam golongan minoritas, ya, masih golongan minoritas. Artinya ketika dibandingkan kinerja keuangannya itu dengan bank konvensional itu perbedaannya jauh banget. Rata-rata pertumbuhan dari kinerja keuangan bank konvensional itu per tahun itu ada di ya sudah hampir 2 digit itu ya. 8, 9, hampir 10 lah persen pertumbuhannya per tahun. Tapi bank syariah itu masih di bawah 5%. Ya. 3, 4, kadang ya 5, ya, tapi ya rata-rata di 4%. Berarti kan di situ ada masalah. Wong podo-podo banknya, kenapa kok pertumbuhannya beda? Pertama. Kedua, sama-sama ini berada di negara yang mayoritas penduduknya Islam. Bahkan jumlah penduduk Islam di Indonesia itu lebih besar daripada jumlah penduduk Islam di Malaysia. Tapi kenapa Malaysia bisa, kok Indonesia enggak? Berarti kan ada masalah itu. Nah, oleh karena itu, ya saya tadi sampaikan kalau memang mau meneliti di situ itu sangat luas banget itu ya. Tapi untuk hal yang tadi, masalahnya adalah satu, prinsip syariah yang sebenarnya dijual oleh bank tadi belum banyak dipahami sehingga orang masih berpikir bahwa dengan bertransaksi di bank syariah itu terlalu banyak aturan. Ini rauleh, ini salah. Ya, seperti itu. Ya karena apa? Ya karena Islam sendiri benar-benar memberikan banyak aturan untuk menjaga supaya ya penganut Islam, orang-orang Islam itu tidak salah gitu loh. Nah, jangan atas nama apa ya budaya, kemudian atas nama mayoritas pendapat orang, ya bener ya wong oke kemarin itu kemudian terus dilegalkan. Ya nggak bisa, karena Islam punya aturan sendiri yang jelas. Nah makanya banyak sekali yang merasa itu menghambat gitu ya. Menghambat, apalagi kalau kita bicara perputaran uang, ya memang harus cepat. Nah, kemudian yang ketiga juga terkait dengan aspek kemampuan permodalannya. Yang rata-rata ya, bank syariah itu kan hanya sub dari bank konvensional. Artinya ya cuma salah satu divisi aja. Sekarang berapa loh modalnya sebuah divisi? Tidak banyak. Sehingga nanti kalau harus berkompetisi dengan bank konven yang memang modalnya gede kan jadi kalah gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka
ditambah dengan beberapa inisiatif orang-orang yang tadi di dalam struktur tadi ya, sudah masuk di komunitas sosial Islam. Ya, orang-orang yang sudah membangun komunitas sosial Islam. Pengen sistem perekonomian yang Islam. Kalau mau ngubah sistem ekonomi negara kan tidak mungkin. Karena itu kewenangannya presiden. Ya, oleh karena itu yang bisa diubah adalah sistem yang ada di sebuah lembaga syariah. Pertama, untuk bisa memperkuat, maka harus melakukan merger. Maka dicarilah 3 bank yang sangat prospektif, kemudian bisa dimergerkan. Sehingga muncullah BSI itu. Dan modelnya BSI itu tidak semata-mata hanya dari merger 3 bank tadi. Tidak. Tapi ya ditambahi lagi dengan beberapa komunitas yang mungkin organisasi masyarakat, atau mungkin ya suatu jaringan usaha yang memang sudah menganut prinsip syariah. Nah, akhirnya saat ini kalau mau disejajarkan, BSI ya sudah setara dengan bank besar yang ada di Indonesia. Artinya kalau mau berkompetisi secara dana, berani gitu ya. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana masyarakat itu teredukasi atas apa yang menjadi aturan Islam. Bagaimana sekarang aturan Islam itu tidak lagi dianggap menyusahkan, tidak lagi dianggap menghambat ketika kegiatannya bermuamalah. Karena ketika mereka merasa terhambat, itu karena sementara ini familiar pertanggungjawabannya hanya hablum minanas, hanya sesama manusia. Karena sama manusia kan ya sudah, pena edw nggak popo gitu loh ya, salah ya diperbaiki gampang gitu kan. Karena sama manusia. Nah, tetapi kalau Islam kan mengajarkan juga pertanggungjawaban minallah, gitu kan. Nggak bisa sesama manusia tahu. Nah, di sini loh yang kadang belum disadari. Minallahnya ini ibarat ini, anak kecil ketika disuruh sholat, gitu ya. Ya, anak kecil itu menganggap sholat itu kan hanya sebuah aktivitas yang sama dengan makan, mandi, begitu kan. Sama. Jadi ketika disuruh sholat, jawabannya, ntar sih, sama dengan disuruh makan, saya belum lapar, ntar dulu. Sama disuruh mandi, masih jam segini, masih siang. Sama. Karena apa? Karena masih berpikir itu hanya pertanggungjawaban kepada yang nyuruh saja. Kalau yang nyuruh orang tuanya, kakaknya, hanya pertanggungjawaban ke situ toh. Padahal kalau sholat itu kan tidak sama dengan aktivitas mandi, gitu kan. Di sini ya kita tahu, tapi anak kecil kan nggak ngerti. Ya sama. Kenapa anak kecil nggak ngerti? Karena pemahamannya yang masih sedikit. Ya masyarakat kita juga masih begitu, sama. Tingkat edukasi terkait dengan syariah juga masih sangat rendah. Karena selama ini menganggap agama itu hanya urusan ibadah. Nah, agama hanya urusan ibadah. Tidak ada urusan agama di muamalah. Yang tahu hanya orang-orang yang memang sudah punya dasar pendidikan agama cukup, atau memang sedang berada pada komunitas Islami, seperti pondok tadi. Nah, itulah kira-kira Mbak Restu ya, sedikit banyak yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan panjenengan yang mohon maaf kalau tidak begitu spesifik ya. Nah, ya seperti itu kira-kira. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, monggo. Yang lain masih ada yang mau melanjutkan diskusinya? Oke. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya insya Allah kita akan lanjut di pembahasan minggu yang akan datang. Kita diskusi lagi pada materi yang akan kita bahas di minggu akan datang. Untuk pertemuan pada malam hari ini sementara kita cukupkan sampai di sini, sudah jam 8:30, 8:30, nggak kerasa ya. Absen ya, mohon absen disimpiknya, jangan sampai lupa ya.
kita sekarang ada di Simpik langsung. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pembahasan di pertemuan di minggu yang akan datang. Seperti biasa, nanti kuliah ini tetap kita rekam dan rekamannya nanti akan saya share di YouTube. Jika menginginkan untuk mendengar kembali ya, boleh nanti coba di-setel lagi aja di linknya YouTube. Yang penting bukan berapa kali kita melajarinya, tapi bagaimana cara yang efektif untuk memahaminya. Mungkin begitu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.